Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini saya ingin bahas tentang apa ya? Tentang pernyataan Prabowo di acara apa loh guys ya? Baru langsung barusan ya, live itu di Kompas TV kalau saya nggak salah, TV One ya. Jadi dia tuh ngomong di situ tentang kata dia gini. Prabowo ngomong gini ya, dia bilang bahwa selama ini kita dengar adalah UMK buruh itu diganti dengan UMP, UMR, UMP, UMR, UMP, UMR gitu kan. Jadi itu apa coba gitu. Jadi dia tuh mengkritik tentang UMP dan UMR ya. Jadi dia katakan nanti ini ada nanti jadi Jokowi dan kita, yaitu dia, Jokowi, saya atau kita gitu kan, yaitu dia dan Gibran itu sedang memperjuangkan tujuan dia itu adalah menghilangkan UMP UMR gitu. Jadi nggak ada lagi itu batasan gitu kan. Nah, ini bertentangan dengan logika. Kenapa? Kalau memang itu tujuan Jokowi, kan mudah. Menghapus UMP UMR itu mudah. Dia berkuasa 10 tahun. Masa 10 tahun nggak bisa menghilangkan UMP UMR? Kalau itu tujuan kan tujuan yang sudah dicapai. Kita tidak ngomong tentang misalnya pertumbuhan ekonomi 10%, itu memang melalui proses. Tapi untuk menghapus UMP UMR, menerapkan kebijakan bahwa misal gaji buruh pokoknya minimal 5 juta atau 7 juta, itu gampang sekali. Ya kan? Tinggal hapus atau revisi atau ubah peraturan tentang UMP UMR, selesai. Tapi kok itulah bukti bahwa apa yang disampaikan dia tuh nggak logis. Padahal dia adalah menteri, beliau ini adalah menteri pertahanan, ya, menteri pertahanan, dan itu berapa tahun dia tuh menjadi menteri pertahanan. Juga Jokowi itu presiden 10 tahun, 2 periode. Kok nggak bisa menghapus atau menghilangkan UMP, UMR? Itu kan nggak masuk akal, guys. Itu mudah sekali loh. Seperti kembalikan telapak tangan. Karena dia presiden, punya kekuasaan tertinggi gitu. Kalau memang itu tujuannya, kenapa nggak bisa kok 10 tahun jabat tuh masih ada UMP UMR, guys? Jadi seperti kita ketahui adalah UMP adalah upah minimum provinsi dan UMR adalah upah minimum regional yang dihitung berdasarkan kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawan dan kemampuan karyawan untuk hidup layak, hidup cukup gitu guys. Jadi ada minimumnya sehingga orang tuh bisa hidup dengan layak gitu kan. Nah itu sudah disepakati dengan dialog-dialog musyawarah antara buruh dengan pekerja dengan pemerintah. Buruh pekerja itu berdialog musyawarah difasilitasi pemerintah. Jadi itu ada semacam win-win solution gitu. Nah jadi oke lah kita lihat kalau nggak ada UMP itu atau UMR mungkin gaji buruh bisa lebih tinggi gitu, bisa lebih tinggi. Dan itu tentu akan logikanya mensedarkan mereka, tapi tunggu dulu. Kalau harga barang-barang kebutuhan pokok juga naik, ya percuma saja UMR naik, UMP naik. Karena kan lawan UMP UMR itu adalah kebutuhan hidup. Intinya berapapun UMP UMR, kalau kebutuhan hidup murah, aman guys. Ini sama gini ya. Saya naikkan jajan anak atau saya naikkan jajan anak saya dari 5.000 10.000. Tapi di sekolah itu di kantin itu jajanan itu naik juga. Mie yang makanan tadinya 5.000 di 10.000 ya sama saja. Kenaikan jajan saya kasih itu nggak ada impactnya. Dia tetap hanya mampu membeli satu piring makanan. Karena makanannya naik dari 5.000 10.000 sama dengan uang jajan saya kasih 5.000 10.000. Itu cuma. Jadi pemerintah tuh bukan hanya memikirkan tentang UMP UMR, tapi juga memikirkan tentang kebutuhan pokok. Dan sekarang kebutuhan pokok mahal. Ini masalah banyak sekali pemerintah ini guys. Jadi tujuannya tuh kayak apa gitu guys, kayak enggak dijalankan. Jadi tujuan tuh kayak cuman letakkan hiasan dinding, ya sudah, hiasan saja. Dikatakan itu tujuan kita, tapi enggak pernah menuju ke sana gitu. Enggak ada aksinya guys. Itu masalah di situ. Jadi apa Anda bisa percaya dengan pemimpin sendiri? Kalau saya tidak. Karena menghapus UMP UMR itu gampang sekali dan dia lupa bahwa kebutuhan pokok juga penting. Sekarang ini orang menjerit karena harga kebutuhan pokok sehingga UMP UMR itu jadi
terkena imbasnya. Kalau kebutuhan pokok dia naik setinggi ini, orang dengan UMP segitu orang akan bersyukur gitu. Maksudnya tuh orang tuh akan merasa cukup, tapi karena naiknya kebutuhan pokok yang begitu tinggi, yang UMP itu jadi tidak terlalu efektif lagi, guys. Itu masalahnya. Dan ingat juga, kalau UMP dinaikkan dengan tidak musyawarah dengan perusahaan juga bahaya juga. Karena perusahaan itu bisa kolaps, bangkrut, karena tidak mampu menggaji karyawannya. Karena beban operasionalnya itu tidak sanggup menandingi dengan pendapatannya, guys. Itu berbahaya juga. Jadi alih-alih menambah kesehatan karyawan, naik gaji, yang ada justru perusahaan tutup dan karyawan jadi nganggur. Nah, itu masalahnya. Jadi ini kita lihat tipe pemimpin yang jauh panggang dari api, nggak mikir terlalu jauh sehingga nggak ngerti dengan apa diucapkan. Bahwa bukan sederhana menghapus UMP UMR yang padahal itu bisa dilakukan karena Jokowi memimpin 2 periode 10 tahun dan dia menteri pertahanan berapa tahun, tapi itu tidak terjadi. Padahal itulah kebijakan yang paling mudah sekali, yaitu untuk menghapus atau merevisi UMP UMR, tapi tidak kejadian. Jadi kalau itu jangan kejadian, apalagi ke depannya. Jadi track recordnya sangat buruk tentang UMP UMR. Ngomong tujuannya itu ingin apa itu UMP UMR kan, tapi faktanya sama dipimpin UMP UMR ya ada dan segitu, guys, gitu. Itu masalahnya. Lalu ada sedikit terakhir ya, itu adegan di mana beliau ini buka baju. Dia kan pakai kaos dalam berwarna hitam. Lalu dia buka baju kemeja warna biru, dia lempar, dia pecing mata gini, dia lempar ke penonton. Dengan sebelumnya itu diiringi dengan aksi joget. Guys, ini saya mau tanya jujur ya. Ini capres atau bintang K-pop atau bintang film atau bintang sinetron atau bintang musik. Jadi capres itu beda dengan bintang film, bintang musik beda, guys. Capres itu ngurus negara, punya tanggung jawab, beban yang besar. Kok artis ya tidak punya beban? Ya, dia memang mencari nafkah di situ. Itu memang profesinya, memang dia itu ada menghibur. Tanggung jawabnya hanyalah menghibur. Nggak ada yang ngurus rakyat, nggak ada. Makanya untuk presiden itu harusnya lebih serius. Jadi serius itu juga dengan sikap. Makanya kalau orang melihat bintang musik, bintang film itu joget itu biasa. Buka baju, lempar ke penonton, sebagai fans itu biasa. Karena dia tuh pekerjaannya nggak serius. Itu bercanda, menghibur, asik-asik, joget memang itu kerjanya, nyanyi, gitu kan, acting. Tapi presiden kan bukan itu kerjanya, guys. Jadi bagaimana bisa ngebayangkan ada seorang calon presiden yang bergaya seperti bintang film atau bintang musik? Itu nggak make sense. Karena presiden itu adalah pekerjaan yang serius. Kalau artis nggak serius, memang dia berakting. Presiden kan tidak berakting. Presiden itu betul-betul tanggung jawabnya besar. Itu bagaimana rakyat itu hidup sejahtera, negeri ini aman dan segala macam. Jadi nggak bisa. Jadi level presiden itu di atas level artis. Ini harus beda gaya. Karena gaya mencerminkan kelakuan. Kalau gaya Anda begitu, kelakuan Anda begitu. Makanya kita tuh nggak setuju, nggak suka dengan presiden atau capres yang suka joget sama gaya-gaya seperti itu. Nggak suka kita, guys. Karena nggak relevan. Itu gaya artis ya, wajar. Mereka memang mencari nafkah dari situ dan memang mereka tuh memang menghibur. Ini presiden bukan menghibur, dia mensejahterakan, guys. Itu poinnya. Oke, jadi ya dulu saya pendukung Prabowo ya, tapi melihat perubahan prinsipnya saya jadi berubah. Saya tidak dukung dia lagi. Jadi kalau dulu ada pernah nonton video saya, bagaimana saya mendukung dia, itu sebelum dia berubah prinsip. Tapi ketika dia berubah prinsip, maka saya juga berubah. Karena saya orang yang mengikuti prinsip, tidak mengikuti orang. Orang itu teguh pada prinsipnya, kita dukung. Ketika orang itu berubah prinsipnya, di sesuatu yang tidak kita yakini, kita akan tinggalkan. Dan sekarang kita adalah mendukung paslon lain. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.